manusia itu pada umumnya itu setelah jatuh dalam dosa, itu namanya yang disebut dengan mati rohani. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah kan bilang, kalau kamu makan buah itu, pada hari itu juga kamu akan mati. Tapi ternyata enggak mati kan, enggak mati jasmani, tapi mati rohani. Mati rohani itu apa? Putus hubungan dengan Allah. Mati rohani itu apa? Setelah putus hubungan dengan Allah, dia tidak lagi bisa menangkap kebenaran yang sejati yang datang dari Allah. Buta rohani, mati rohani, lumpuh rohani. Ada yang nambah lagi, tuli rohani. Dikasih tahu kebenaran, tetap nggak ngerti. Tetap nggak mau tahu. Kenapa? Buta. Saya kasih contoh begini. Saudara pernah enggak mengabarkan Injil? Kamu harus terima Yesus. Kalau enggak, kamu akan masuk neraka. Lalu yang dikabarkan Injil ngomong gini. Siapa bilang enggak terima Tuhan Yesus masuk neraka? Saya yakin tanpa Kristus saya bisa masuk surga. Loh, Yesus itu mati untuk membayar dosamu. Karena kamu itu tanpa juru selamat pasti kamu binasa. Dia jawab lagi, tidak. Buktinya aku berdosa, aku bisa memperbaiki dosaku, dan aku bisa hidup lebih baik. Tanpa Kristus. Aku bisa meninggalkan dosa-dosa. Dulu aku suka kepelacur, sekarang aku tidak kepelacur lagi. Dulu aku tidak suka berdoa, sekarang aku berdoa. Berarti aku kan bisa kan? Tanpa Kristus kan? Buktinya aku bisa lebih baik. Dulu ada orang Kristen, pendeta itu, opo itu, munafik itu. Saya lebih baik dari pendeta itu. Gimana kalau orang seperti ini? Dia tidak butuh Kristus. Berarti orang ini apa? Buta. Tidak memahami bahwa dia itu hopeless di hadapan Allah. Dia yakin dengan kebaikannya dia bisa masuk surga. Yakin. Dia tidak ragu-ragu. Nah, jadi kalau ada orang yang bisa terima Yesus, itu bukan karena kemampuan dia untuk menyadari dirinya yang hopeless. Tapi itu adalah Roh Kudus yang melahirbarukan dia, mencelikkan mata rohaninya, dan menyebabkan dia akhirnya sadar, aku orang berdosa di hadapan Allah, tanpa Kristus aku pasti binasa, dan kemudian datang orang yang memberitakan Injil kepada dia. Terimalah Yesus, kamu akan diselamatkan. Lalu orang ini meresponi, yes, aku mau terima Yesus. Dan aku akan diselamatkan. Tapi sebelum terima Yesus, mata rohaninya dicelikkan dulu. Sebelum terima Yesus, dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran kembali, kamu nggak mungkin sadar bahwa kamu membutuhkan juru selamat. Jadi sebelum kita melangkah percaya, siapa yang sudah bekerja terlebih dahulu dalam hidupku? Siapa? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, aku tidak butuh Kristus. Karena aku buta. Jadi, Allah sudah mendahului sebelum kita mengambil keputusan. Memang betul kita menerima Yesus itu kita melangkah dan kita aktif. Mengambil keputusan menerima Yesus, yes. Tapi sebelum menerima Yesus, siapa yang terlebih dahulu bekerja dan mencelikkan mata rohani kita?
Sekarang mari kita lihat Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Perhatikan di ayat 3. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah itu bukan, aku ketok surga, dari emas, berlian. Bukan, yang dimaksud melihat kerajaan Allah, kamu tidak pernah bisa memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Buta. Nikodemus itu guru agama sesepuh, pemimpin agama yang sudah sangat senior, tapi nggak ngerti kenapa Kristus mau datang. Tuhan Yesus langsung to the point. Kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Harus lahir kembali. Tapi siapa yang melahirkan kembali? Roh Kudus. Kelahiran kembali itu bukan pekerjaan manusia. Lalu ditambah lagi di ayat 5. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya tidak mungkin kamu bisa menerima untuk mau percaya dan diselamatkan. Tidak mungkin. Berarti orang yang bisa menerima Kristus dan menerima anugerah keselamatan itu adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Dan siapa yang melahirkan kembali? Roh Kudus. Berarti sebelum percaya, ada tindakan Allah terlebih dahulu. Nah, sekarang saya mau tanya, saya balik. Kalau Roh Kudus sudah melahirkan baru, mungkinkah orang menolak Kristus? Tidak mungkin. Sebabnya apa? Prosesnya kok dilahirkan kembali, terus kok bisa menerima Yesus itu, apa yang terjadi? Karena sudah bisa melihat. Melihat apa? Melihat diri yang berdosa. Lalu melihat apa lagi? Ada gandengannya dong. Cuma melihat diri berdosa tok. Ya bunuh diri. Melihat diri berdosa lalu melihat Kristus adalah satu-satunya juru selamatku. Tidak ada yang lain. Siapa yang buka mata rohani kita? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak buka, Anda buta selamanya.